Jadi katanya pimpinannya ini tewas oleh musuh Tuhan. Coba bayangkan itu. Oleh kelompok musuh Tuhan. Tuhan yang jadi musuh. Nah, itu mirip-mirip dengan kita kan di sini. Setiap kita melawan narasi kadrun pasti kita dianggap sebagai orang yang benci Islam. Nah, itu sama persis. Jadi kita harus belajar dari sini sehingga memang kekuatan kader-kader muda NKRI ini harus bangkit memberikan perlawanan terhadap narasi-narasi kadrun. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya pemimpin ISIS Abu Hasan Al-Hashimi Al-Quraisy tewas dalam pertempuran. Saya kira ini berita bagus ini. Kenapa saya bilang berita bagus? Karena bagi kita ISIS ini ya dedengkotnya kadrun lah. Jadi kalau di Indonesia itu kelompok-kelompok seperti ini itu juga sudah ada, cuma memang baru sebatas demonstrasi untuk menurunkan Pak Jokowi, menurunkan pemimpinnya dengan alasan yang menurut saya sangat tidak rasional, hanya karena persoalan kenaikan BBM, dan itu juga sangat terkait dengan situasi internasional kenaikan bahan bakar tersebut. Lalu itu ujud-ujud mau dijadikan sebagai ajang untuk menurunkan presiden kita. Itu kan sebenarnya tindakan pemberontakan itu, kalau kita mau terbuka ya. Ini dari Detik News ini. Kita baca beritanya. Pemimpin ISIS Abu Hasan Al-Hashimi Al-Quraisy tewas dalam pertempuran. Ini dari Baghdad diberitakan. Kelompok Jihad Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, mengumumkan kematian kepemimpinannya Abu Hasan Al-Hashimi Al-Quraisy. Hashimi dilaporkan tewas dalam pertempuran. Jadi ISIS ini adalah organisasi yang pusatnya di London. Itu bisa dibayangkan, itu salah satu organisasi yang mengatasnamakan Islam, perjuangan Islam, tetapi pusatnya ada di London, Inggris ya. Dilansir dari AFP, Rabu 30 bulan 11 2022, juru bicara ISIS mengungkapkan bahwa Hashimi yang merupakan warga Irak tewas dalam pertempuran dengan musuh Tuhan. Nah coba, dengan musuh Tuhan, persis kan dengan teriakan-teriakan yang ada selama ini, bahwa kalau kita melawan narasi-narasi mereka, mengkanter mereka, mereka menganggap kita ini musuh Islam. Ini kurang lebih sama ini. Tewas dalam pertempuran dengan musuh Islam. Nah itu. Jadi hati-hati Indonesia, jangan sampai terpapar oleh virus kadrun. Tidak dijelaskan lebih jauh kapan Hashimi tewas. Kelompok militan itu kemudian menunjuk Abu Al-Hasan Al-Husaini Al-Quraisy sebagai pengganti Hashimi. Untuk diketahui, Hashimi baru saja ditunjuk sebagai pemimpin baru ISIS pada Maret 2022 lalu. Setelah kematiannya Abu Ibrahim Al-Quraisy, kala itu Quraisy tewas meledakkan diri pada awal Februari saat diserbu tentara Amerika Serikat di barat Laut Suriah, sebuah daerah yang dikendalikan oleh para jihadis saingannya. Nah, coba dibayangkan itu. Jadi orang-orang ini memang kalau terdesak lebih memilih untuk bunuh diri. Jadi dia melakukan bom bunuh diri dengan seluruh keluarganya dan berharap pasti masuk surga. Surga apa yang kau mau dapatkan? Jihadis ISIS telah berjanji setia kepada Abu Hasan Al-Hashimi sebagai amir atas orang-orang beriman dan khalifah
umat Islam, kata juru bicara ISIS alias Kadrun dalam rekaman audio yang dikonfirmasi kematian mantan kepala ISIS bersama anggota kelompok itu, seperti yang dilansir dari AFP Kamis 10 bulan 3 2022, jadi bulan Maret yang lalu ya. Dilansir dari Reuters Jumat tanggal 4 bulan 2, Quraisy diketahui memimpin ISIS sejak kematian Abu Bakar al-Baghdadi, pendiri dan pemimpin ISIS sebelumnya. Di tahun 2019 juga dalam operasi khusus militer Amerika Serikat, Baghdadi pada saat itu juga dilaporkan meledakkan diri saat digerebek militer Amerika Serikat di Suriah. Nah ini. Jadi memang rata-rata mereka lebih memilih meledakkan diri kalau sudah dalam situasi terdesak. Menurut Presiden Amerika Joe Biden dan sejumlah pejabat Amerika Serikat saat pasukan khusus AS mendekati persembunyian Quraisy di Suriah bagian barat laut pada Kamis tanggal 3 bulan 2 dini hari waktu setempat, dia memicu sebuah ledakan yang menewaskan dirinya dan anggota keluarganya sendiri termasuk anak-anaknya. Jadi seluruh keluarganya dia ledakkan. Jahatnya ini. Apa dosanya itu anak-anak? Apa masalahnya itu anak-anak? Kenapa dia harus ikut meregang nyawa hanya untuk melakukan tindakan bunuh diri? Nah inilah sahabat-sahabat semua, saya kira yang selalu kita sampaikan selama ini bahwa hati-hati. Apa yang dilakukan ISIS ini sebagai salah satu organisasi teroris di dunia, ini yang harus kita antisipasi terus di negeri kita. Karena kalau kita baca tadi, dengar beritanya ya, jadi katanya pimpinannya ini tewas oleh musuh Tuhan. Coba bayangkan itu, oleh kelompok musuh Tuhan. Tuhan ya jadi musuh. Nah, itu mirip-mirip dengan kita kan di sini. Setiap kita melawan narasi Kadrun pasti kita dianggap sebagai orang yang benci Islam. Nah, itu sama persis. Jadi kita harus belajar dari sini sehingga memang kekuatan kader-kader muda NKRI ini harus bangkit memberikan perlawanan terhadap narasi-narasi Kadrun. Jangan sampai kemudian keluarga kita, tetangga kita, mereka sudah jadi bagian dari Kadrun, sementara kita masih berdiam diri. Nah, jadi antisipasinya seperti itu harus memang secara efektif dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan tetangga sampai keluar. Sehingga apa? Kita mampu memastikan bahwa negara kita ini baik-baik saja. Karena kalau paham ini yang masuk dan merajalela dan menjadi kelompok mayoritas, maka yakinlah kita semua ini akan dihabisi. Kenapa? Karena bagi mereka kita ini adalah orang kafir, musuh Tuhan. Nah itu. Saya kira jelas ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.